Satu kejadian pun, istrinya hendak mau meninggalkan atau menceraikannya karena ia terlalu sibuk dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali bertemu dalam YouTube channel ini. Baru-baru ini kita mendengar berita bahwa telah berpulangnya seorang pastor atau seorang hamba Tuhan yang terkenal, yaitu Pastor David Yonggi Cho. Dan di video kali ini saya akan membahas kisah hidupnya, bahkan kisah pelayanannya. Dan sekiranya kisah pelayanan dari Yonggi Cho ini dapat menginspirasi kita semua. David Yonggi Cho. Pastor David Yonggi Cho adalah seorang pastor senior dan pendiri gereja Injili Sepenuh Yaido, yaitu gereja sidang-sidang Jemaat Allah. Kongresi terbesar di dunia yang mengklaim memiliki anggota yang berjumlah 830.000 orang pada tahun 2007. Pastor Yonggi Cho lahir pada tanggal 14 Februari 1936 di Ulju-gun, yang sekarang merupakan bagian dari kota metropolitan Ulsan. Sebagai putra dari Cho Du-chun dan Kim Bok-sun, Yonggi Cho adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Ia lulus dari sekolah menengah dengan gelar kehormatan. Karena ayahnya syok dan bisnisnya akan bangkrut, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke sekolah tinggi atau ke universitas. Kemudian Yonggi Cho masuk ke sekolah tinggi teknik inspeksif untuk mempelajari perdagangan. Pada waktu yang bersamaan, ia mulai masuk dalam sebuah basis tentara Amerika yang berada di dekat sekolahnya dan mempelajari bahasa Inggris dari para tentara yang menjadi temannya. Ia memahami bahasa Inggris dengan cepat dan menjadi seorang penerjemah untuk komandan basis tentara tersebut dan juga untuk kepala sekolahnya. Awalnya ia dibesarkan sebagai seorang Buddha. Kemudian Yonggi Cho berpindah ke agama Kristen ketika ia berusia 17 tahun. Hal itu pun terjadi setelah seorang gadis mengunjunginya setiap hari dan menceritakannya tentang Yesus Kristus. Pada waktu itu pun, Yonggi Cho didiagnosis mengidap penyakit tuberkulosis. Dan hal itu pun membuatnya menyadari bahwa dia terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yonggi Cho pun memulai pelayanannya dengan menjadi penerjemah untuk penginjil Inggris bernama Kentis pada tahun 1956. Dan ia pun mendapatkan beasiswa untuk mempelajari teologi di Kolose Alkitab Injili Penuh di Seoul. Di sana ia bertemu dengan Choi Ja-sil yang menjadi ibu iparnya dan orang yang terkait erat dengan pelayanannya. Ia pun lulus dari pendidikannya pada Maret tahun 1958. Pada Mei 1958, Yonggi Cho melakukan pelayanan pertamanya di rumah temannya, seorang bernama Choi Ja-sil dan ketiga anaknya yang masuk dalam pelayanan tersebut. Namun kemudian gereja tersebut berkembang hingga memiliki 5 anggota jemaat. Yonggi Cho dan para anggota gerejanya memulai kampanye dengan mengetuk pintu dan mengajak orang-orang untuk datang ke gereja. 3 tahun kemudian, jumlah anggota pada gereja tersebut bertambah menjadi 400 orang. Semangat pelayanan Yonggi Cho dengan mengajak orang-orang untuk dapat mengenal Kristus. Karena saking cintanya akan pelayanan akan Kristus, ia pun banyak meluangkan waktu hanya untuk melayani akan pekerjaan Tuhan.
dari rumah ke rumah, desa ke desa, kota-kota, bahkan sampai di berbagai negara pun ia jelajahi untuk menyampaikan firman Tuhan. Satu kejadian pun istrinya hendak mau meninggalkan atau menceraikannya karena ia terlalu sibuk dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Ia pun menyadari akan hal itu dan ia mulai membangun relasi yang baik dengan keluarganya tanpa harus menyampingkan pekerjaan Tuhan. Semangat pelayanan Yonggi Cho ini membuat ia banyak menuai jiwa-jiwa sampai beribu-ribu datang kepada Tuhan. Dan pada tanggal 15 September 2021 dikabarkan bahwa Pastor Dr. David Yonggi Cho ini telah kembali kepada Tuhan. Tidak dijelaskan secara spesifik akibat dari kematian dari Pastor Yonggi Cho ini. Ia pun tutup usia pada umurnya yang ke-85 tahun. Ia meninggal pada waktu pagi jam 7.13 waktu Korea Selatan. Meskipun Yonggi Cho pernah terseret kasus masalah uang dengan jemaatnya, tetapi Yonggi Cho pun berhasil memimpin gereja dengan jemaat terbesar di dunia dengan jumlah jemaat mencapai 1 juta orang. Puji Tuhan, itu dia kisah dari Pastor David Yonggi Cho. Biarlah kisah pelayanan dari Pastor Yonggi Cho ini boleh memotivasi dan menginspirasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.